Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama Nama saya Fatih Mubarak. Saya Lili Nurafita Dewi. Saya Surya Jublia Wicaksana. Dan kami dari kelompok Kinerja Dewantara 410 Indonesia. Selamat menonton. Nah, untuk mengawali video ini, aku akan coba tanya ke beberapa generasi milenial mengenai sejarah Indonesia. Apaan tuh? Aku mau tanya, kamu tahu nggak sih sejarah penjajahan di Indonesia? Kurang tahu sih. Tahu nggak sih sejarah persiapan kemerdekaan Indonesia? Kurang tahu sih. Siapa lagi ya? Yuk ikut. Nah, itu dia nih guys. Permisi. Ada apa? Mau ini tanya boleh? Boleh. Sebelumnya nih aku mau tanya, kamu tahu nggak sih peristiwa G30 SPKI? Oh, yang lubang buaya itu toh? Oh iya. Ya. Oke, kita cari target selanjutnya. Kita bisa tanya itu. Ayo, cepet. Aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Sebelumnya aku mau tanya boleh nggak? Oke, aku mau tanya nih. Kenapa setiap 17 Agustus pasti menganakan permainan tradisional? Mungkin biar seru, tambah seru aja. Nah, ternyata masih banyak nih anak milenial yang belum mengerti sejarah kemerdekaan Indonesia. Aku coba jelasin ya, sejarah penjajahan di Indonesia. Belanda menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Tujuan Belanda menjajah Indonesia adalah untuk mencari kekayaan, memonopoli perdagangan, serta mencari daerah jajahan. Namun, selama penjajahan Belanda juga memberi dampak positif bagi bangsa Indonesia. Dampak positif tersebut adalah banyaknya dibangun pelabuhan-pelabuhan, sehingga Indonesia menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, terutama di Malaka. Dikenalkannya sistem pemerintahan, transportasi modern seperti kereta api dan kapal uap. Masa penjajahan Belanda ini berakhir disebabkan karena keberhasilan Jepang menduduki sebagian besar daerah Belanda. Menyerahnya Belanda kepada Jepang ini ditandai dengan penandatangan Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942. Jepang menjajah Indonesia selama kurang lebih 3 tahun. Namun, selama penjajahan pendudukan Jepang ini antara lain diperbolehkannya penggunaan bahasa Indonesia, melatih serta mensenjatai pemuda-pemuda Indonesia, memperkenalkan sistem pertanian, serta masih banyak lagi. Penjajahan Jepang diakhiri dengan Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom di kedua kota di Jepang. Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Dalam kondisi semakin terjepit dalam melawan sekutu, Jepang terpaksa memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada 7 September 1945. Nah, ternyata masih banyak nih generasi milenial yang masih belum mengetahui sejarah persiapan kemerdekaan Indonesia. Sejarah persiapan kemerdekaan Indonesia diawali dengan penyerahan Jepang terhadap sekutu. Setelah kekalahan Jepang pun terdengar bersamaan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Golongan muda yang dipimpin oleh Khairul Saleh kemudian mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Sudah seperti Khairul Saleh, Wikana, dan lainnya menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Penculikan terjadi akibat tidak disetujuinya tuntutan mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno menganggap bahwa keputusan tersebut bisa menyebabkan pertumpahan darah antara kekuasaan Jepang yang saat itu mereka berunding sehingga mencapai kesepakatan proklamasi kemerdekaan akan diumumkan keesokan harinya. Dengan perjanjian itu, Soekarno dan Hatta kembali dibawa ke Jakarta. Setelah adanya peristiwa Rengas Dengklok, dilanjutkan perumusan teks proklamasi kemerdekaan yang dilandaskan oleh I.R. Soekarno sebagai pembaca teks proklamasi. Bagian dari sejarah singkat kemerdekaan Indonesia, dengan adanya peristiwa Rengas Dengklok, akhirnya Soekarno dan Hatta tergerak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan.
Rapat perumusan teks proklamasi pun digelar di rumah Laksamana Tadashi Maeda pada tanggal yang sama. Dihadiri oleh beberapa anggota golongan muda. Di sana rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan. Setelah itu dilanjutkan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Usai teks proklamasi selesai ditulis, terjadilah hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945. Nah, beberapa acara telah disusun dalam Hari Kemerdekaan Indonesia seperti pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh wali kota. Nah, sekarang kalian sudah tahu bukan sejarah persiapan kemerdekaan di Indonesia? Apakah kalian tahu tentang peristiwa G30 SPKI? Banyak yang belum tahu ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa G30 SPKI. Salah satu sejarah yang pahit dan kelam bagi Indonesia adalah pada saat terjadinya pemberontakan G30 SPKI atau Gerakan 30 September 1965 yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia yang menentang sistem pemerintahan pada saat itu. G30 SPKI ini didalangi oleh Dipa Nusantara, Adit yang merupakan salah satu tokoh penting PKI. Dalam gerakan G30 SPKI, ini juga bergerak atas komando oleh Komandan Batavia I, Cakra Birawa, Letnan Kolonel Untung Samsuri. Gerakan ini dimulai dari Jakarta dan Yogyakarta. Atas kejadian ini, rakyat Indonesia menuntut para Presiden Soekarno supaya membubarkan Partai Komunis Indonesia. Nah, itu tadi sejarah tentang peristiwa G30 SPKI. Berikut makna beberapa permainan yang dilombakan saat HUT RI. Bakyak dan estafet air. Kedua lomba ini memiliki filosofi semangat kekompakan untuk mencapai kemerdekaan. Lomba ini juga melatih kesadaran diri akan tugas dan tanggung jawab dalam menentukan posisi kapan harus berpindah dan melatih kekompakan dalam tim. Egrang. Awalnya egrang diciptakan untuk mengejek kolonialisme Belanda yang terkenal dengan tubuhnya yang jangkung. Orang Indonesia pun menggunakan egrang agar terlihat tinggi seperti orang Belanda. Lihat dan asal-usulnya, permainan ini mengajarkan untuk selalu memiliki kepercayaan pada diri sendiri. Karena apabila kita melangkah dengan ragu-ragu, maka kita akan terjatuh. Sama halnya dengan hidup kita harus percaya pada diri sendiri setiap langkah. Yang ketiga, gobak sadar. Gobak sadar berarti bergerak dengan bebas dan gobak berarti tombak. Penjabaran gobak sadar karena dahulu kala para prajurit kerap melakukan permainan yang bernama sodoran untuk melatih keterampilan berperang dan tombak. Yang keempat, balap karung. Lomba balap karung menjadi simbol rasa kekesalan masyarakat Indonesia akan masa dahulu. Rakyat Indonesia pada masa itu melakukan kerja paksa dan terpaksa harus menggunakan karung goni sebagai pakaiannya. Karena pemerintah Jepang dengan sengaja menghambat proses distribusi pakaian, sehingga rakyat Indonesia harus menggunakan karung goni untuk berpakaian. Sekian makna beberapa permainan yang dilombakan saat HUT RI. Ampun. Sekian penjelasan mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Loh. Orang generasi milenial. Beda singkat. Ambek jangan kayak ngombe banyu putih sih. Kok kawan Pak?
Dikira PM. Jarang elok. Tang